Kurir misterius. Hujan turun sejak subuh, mengguyur kota tanpa ampun. Suara gemuruh awan bercampur dengan deru kendaraan yang saling salip, memecah kesunyian pagi yang biasanya tenang. Di antara ribuan orang yang terburu-buru mengejar waktu, seorang pemuda dengan jaket kurir hijau tua melaju menembus hujan deras. Namanya Arka. Sudah 2 minggu ia bekerja sebagai kurir motor untuk layanan pengiriman tercepat di kota itu. Gajinya tidak besar, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Setiap hari ia berangkat paling pagi dan pulang paling malam. Ia tinggal di kamar kontrakan kecil berukuran 2 kali 3 meter, cukup untuk satu kasur tipis dan rak piring sederhana. Tak ada satupun yang tahu masa lalunya. Karena di balik tampilan lusuh dan kehidupannya yang sederhana, Arka bukanlah manusia biasa. Di dunia lain, jauh di luar jangkauan manusia, ia adalah dewa perang, pemimpin agung yang mengendalikan ribuan pasukan. Namun ia dikutuk turun ke dunia manusia, dijatuhkan dari tahtanya karena menolak perang yang menelan korban tak bersalah. Baginya, kekuatan adalah untuk melindungi, bukan menghancurkan. Ketika ia diusir dari kerajaan para dewa, seluruh kekuatannya disegel. Ia dibuang ke dunia fana tanpa identitas, tanpa harta, tanpa tujuan, dengan satu kesempatan untuk membuktikan bahwa manusia pantas hidup damai tanpa perang. Sejak itu, Arka memilih menjalani kehidupan sederhana, berusaha belajar menjadi manusia biasa. Tetapi meski ia berpura-pura, aura dingin dan tatapan tajamnya tidak bisa hilang. Ada sesuatu pada dirinya yang membuat banyak orang merasa kecil ketika menatap matanya. Pagi itu, ia menerima paket super prioritas dengan waktu pengiriman hanya 15 menit. Jika terlambat 1 menit saja, ia akan menerima penalti dan dipotong gaji. Perutnya masih kosong, dan hujan semakin deras. Tapi Arka menunduk dan berbisik pada dirinya sendiri. Aku tidak boleh gagal. Mesin motornya meraung kencang. Ia menerobos jalanan basah, sigap menghindari mobil yang melaju kencang dan pejalan kaki yang menyeberang sembarangan. Ban motornya beberapa kali tergelincir, tetapi keseimbangannya sempurna, refleks seorang pejuang yang pernah melintasi ribuan medan perang. Ketika ia berbelok ke arah gedung Azura Tower, salah satu gedung perkantoran paling megah di pusat kota, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan pintu utama. Pintu belakang terbuka, dan seorang wanita melangkah keluar, memayungi dirinya dari hujan. Langkahnya mantap, elegan, penuh wibawa. Di detik yang sama, motor Arka melaju cepat ke arah yang sama. Jalanan terlalu licin, remnya tidak mencengkeram sempurna. Bruak! Benturan keras terdengar. Orang-orang berteriak panik. Beberapa menutup mulut dengan tangan. Motor tergelincir, dan wanita itu terjatuh ke aspal basah. Ponsel mahalnya terlempar dan pecah berantakan. Arka segera meloncat turun, menahan motor yang hampir menimpa wanita itu. Ia memandang wanita yang terduduk di lantai, matanya terbelalak, tapi bukan karena takut, melainkan karena amukan yang menggelegak. Arka menunduk pelan dan berbicara dengan suara rendah namun tegas. Kalimatnya pendek, tanpa gemetar, tanpa membela diri. Maaf, aku tidak bermaksud mencelakanmu. Wanita itu mengangkat wajahnya. Wajah yang cantik, dingin, dan tajam seperti mata pisau. Rambut hitam panjangnya terurai basah, menyatu dengan mantel mahal yang menempel di tubuhnya. Meski basah dan berantakan, ia tetap memancarkan aura kekuasaan yang sulit dijelaskan. Dialah Naila Az-Zahra, CEO termuda dan paling berpengaruh di Asia Tenggara. Perusahaan teknologi yang ia pimpin baru saja menembus pasar internasional dan menjadi sorotan dunia. Hampir semua orang tunduk di hadapannya. Media memanggilnya Ratu Baja, karena ia tidak pernah kalah dalam bisnis maupun negosiasi. Tetapi pagi itu, ia ditabrak seorang kurir miskin yang bahkan tak mampu membeli jas hujan baru. Tatapan marahnya menembus helm Arka. Rahangnya mengeras. Suara dari mulutnya keluar bergetar menahan emosinya. Beraninya kau menabrak aku. Arka hanya diam. Hujan menetes dari ujung rambutnya, membasahi wajah yang keras dan penuh bekas luka samar yang tersembunyi. Orang-orang mulai berkerumun. Sopir pribadi dan tim keamanan berlari menghampiri, mengangkat Naila berdiri, lalu menatap Arka seakan ia adalah kriminal kelas berat. Saya akan menuntutmu. Apa kamu tahu siapa yang baru saja kamu celakakan? Bentak salah satu penjaga. Arka mengangkat wajah perlahan. Tatapannya tajam, tapi bukan marah.
lebih mirip seperti seorang prajurit yang telah siap menerima hukuman apapun tanpa rasa takut. Aku bertanggung jawab, katanya tenang. Apapun akibatnya. Naila memandangnya lekat-lekat. Dalam tatapan itu, ia tidak melihat ketakutan, tidak melihat kepanikan, hanya keteguhan yang membuatnya terdiam sejenak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Naila merasa tidak bisa menaklukkan seseorang dengan tatapan saja. Dan di detik itulah, takdir keduanya mulai berubah selamanya. Tuntutan mengejutkan. Suara monitor detak jantung berdentang pelan di ruang VIP rumah sakit, bercampur dengan aroma obat antiseptik yang menusuk hidung. Naila duduk di atas ranjang pasien dengan pita kain melilit lututnya yang terkilir akibat kecelakaan. Pakaiannya sudah diganti oleh perawat, tetapi sorot tajam di matanya tetap sama seperti di medan rapat besar, dingin, tegas, dan tidak bisa dibantah. Di hadapannya, berdiri seorang pemuda dengan jaket kurir yang masih basah. Arka berdiri tegak meski pakaian dan tangannya penuh luka gores akibat jatuh dari motor. Ia tidak mengeluh, tidak tampak lemah. Bahkan sikapnya justru lebih tegar dari semua pria berjas mahal yang berada di ruangan itu. Di sudut ruangan, seorang pria berkacamata, Randy, asisten hukum dan tangan kanan Naila, membolak-balik berkas tuntutan sambil bicara lantang, suaranya dipenuhi amarah. Saudara Arka, kecelakaan yang Anda sebabkan telah merugikan perusahaan dan hampir membahayakan keselamatan CEO kami. Kami menuntut ganti rugi sebesar 3 miliar rupiah. Jika Anda tidak mampu membayar, kami akan melaporkan Anda ke kepolisian. Semua mata memandang Arka, menunggu reaksinya. Namun pemuda itu hanya menatap lurus, tanpa gentar sedikitpun. Aku tidak punya apa-apa, ucap Arka pelan namun jelas. Semuanya yang kumiliki hanyalah motor tua, jaket ini, dan pekerjaan yang bahkan belum pasti bertahan lama. Kau bisa mengambil semuanya, tapi tetap tidak akan cukup untuk membayar. Ia mengakhiri kalimatnya dengan senyuman tipis, bukan senyum sombong, tetapi senyum seseorang yang telah terbiasa kehilangan. Senyum seorang prajurit yang sudah siap menerima hukuman paling berat sekalipun. Kalimat itu justru membuat amarah Naila memuncak. Ia mengepalkan tangan di atas selimut, rahangnya mengeras. Harga diri dan reputasinya, yang selama ini ia bangun dengan darah dan keringat, dipertaruhkan. Media sudah menunggu di luar rumah sakit. Jika kasus ini bocor, investor internasional yang sedang mengincarnya akan menggunakannya sebagai senjata untuk menjatuhkan kredibilitasnya. Ratu Baja tidak boleh terlihat lemah. Tidak di depan publik. Tidak di depan siapapun. Ia menatap Arka tajam, seperti ratu yang menilai seorang tahanan perang. Kau benar-benar tidak punya apapun untuk dibayar. Arka menggeleng tenang. Tidak. Suasana menjadi hening. Hanya suara hujan di luar jendela yang terdengar, menggema seperti genderang perang yang menunggu komando. Naila memejamkan mata sejenak, berpikir cepat. Otaknya adalah senjata paling tajam yang dia miliki. Dia bisa membuat keputusan miliaran dalam hitungan detik, dan pagi ini ia akan melakukannya lagi. Ia membuka mata perlahan, menatap Arka dalam-dalam, lalu mengucapkan kalimat yang membuat semua orang membeku. Kalau begitu, bayar dengan hidupmu. Nikahi aku. Ruangan seketika sunyi. Randy tersedak napasnya sendiri, hampir menjatuhkan berkas tuntutannya. Tim dokter dan perawat saling pandang dengan mulut menganga. Maaf, Bu. Tanya Randy terbata-bata, tidak percaya pada apa yang baru ia dengar. Arka pun sedikit mengangkat alisnya, tetapi tetap tenang. Hanya suaranya yang pecah keheningan. Apa maksud Anda? Naila menegakkan punggungnya. Aura dinginnya makin kuat, seperti ratu yang bersiap mengeluarkan perintah. Aku membutuhkan pernikahan kontrak. Investor asing berusaha merebut perusahaan ini dengan memaksa merger melalui pernikahan politik. Jika aku menikah dengan seseorang duluan, rencana mereka hancur. Media akan berpihak padaku. Publik akan memujiku sebagai wanita kuat yang memilih cintanya sendiri. Ia menunjuk Arka dengan dagunya. Dan kau butuh jalan keluar dari masalah ini. Tidak akan ada tuntutan. Tidak akan ada penjara. Tidak ada denda 1 rupiah pun. Suara Randy bergetar. Bu Naila, Anda serius ingin menikahi seorang kurir miskin yang bahkan kita tidak tahu asal-usulnya? Naila menatap Arka tajam, tak berkedip. Aku tidak peduli siapa dia. Aku hanya butuh pernikahan. Bukan cinta. Bukan keluarga.
Kontrak 1 tahun. Setelah itu selesai. Arka terdiam. Mata hitamnya memancarkan sesuatu yang membuat setiap orang di ruangan merinding, keheningan yang penuh wibawa, seperti seorang jenderal yang sedang menilai tawaran peperangan. Lalu ia mendekat 1 langkah. Tatapannya menembus mata Naila, begitu dalam hingga CEO itu spontan menahan napas. Ia merasa seolah bukan manusia yang berdiri di depannya, melainkan sesuatu yang jauh lebih tua, dan jauh lebih mengerikan dari sekadar kurir miskin. Jika aku menolak? Tanya Arka, suaranya seperti petir yang tenang. Naila membalas tatapannya dengan keberanian yang tak kalah dingin. Aku tidak memberi pilihan selain menerima. Deal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Naila bertemu seseorang yang tidak gentar melihat mata seorang pemimpin besar. Dan untuk pertama kalinya, Arka merasakan detak jantungnya berubah karena seorang manusia. Keheningan kembali turun. Lalu bibir Arka melengkung tipis, sebuah senyum yang membuat Randy menggigil tanpa alasan. Baik, aku terima. Di luar, suara petir menggelegar. Seakan langit sendiri menjadi saksi bahwa dua dunia yang tidak pernah seharusnya bertemu, baru saja saling mengikat takdir. Pernikahan kontrak. Pernikahan itu terjadi begitu cepat, begitu sunyi, seolah bukan pernikahan melainkan penandatanganan kontrak bisnis. Tidak ada bunga, tidak ada musik lembut, tidak ada senyum bahagia. Hanya ada sebuah ruangan sederhana di kantor catatan sipil, seorang pegawai tua yang mengucapkan kalimat formal, dan dua tanda tangan yang mengikat dua takdir yang tidak pernah seharusnya bersinggungan. Tanpa cinta, tanpa persiapan, tanpa saksi keluarga. Namun dunia luar meledak seperti bom waktu. Berita tentang CEO tercantik dan terpintar menikahi kurir miskin memenuhi seluruh media nasional. Judul-judul sensasional menghiasi setiap layar. Naila Az-Zahra menikah diam-diam. Pasangannya seorang kurir motor. Ratu Baja Gila? Nikahi pria misterius tidak jelas asal-usul. Perjodohan aneh, publik bertanya, apa motifnya? Foto-foto upacara sederhana itu bocor, memperlihatkan Arka dengan jaket kurir lusuh berdiri di samping Naila yang mengenakan gaun putih sederhana, tetap terlihat elegan meski tanpa kemewahan. Ekspresi wajah keduanya serius, tanpa senyum. Dunia pun gempar, seolah bumi berguncang mengikuti berita itu. Di markas perusahaan, karyawan berbisik-bisik. Para investor mencak-mencak. Saham perusahaan sempat turun drastis sebelum akhirnya stabil setelah Naila muncul dalam konferensi pers dan berkata dengan tenang, "Saya menikah karena pilihan pribadi. Tidak ada hubungannya dengan bisnis." Ia berdiri tegak, suaranya tenang namun matanya menyimpan badai. Di sisi lain, Arka berdiri diam seperti patung, tenang, tidak terintimidasi oleh puluhan kamera, tidak goyah oleh puluhan wartawan yang saling berteriak mengajukan pertanyaan. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa lelaki itu pernah memimpin ribuan pasukan di medan perang, dan hanya tatapan musuh-musuh terkejam di dunia dewa yang mampu membuatnya goyah. Kilatan kamera hanyalah suara kecil yang tidak mampu menembus benteng hatinya. Hidup baru yang penuh tegangan. Setelah pernikahan, Arka dibawa ke rumah utama Naila, sebuah mansion modern megah yang berdiri di atas bukit dengan pemandangan kota berlapis cahaya malam. Rumah itu begitu luas hingga suara langkah kaki pun bergema seperti di istana kosong. Naila mengatur semuanya dengan dingin. Mereka tidur di kamar terpisah. Makan pun sering sendiri-sendiri. Ia menetapkan aturan ketat. Tidak ada campur tangan dalam urusan pribadi. Tidak boleh menyentuh satu sama lain tanpa izin. Kontrak berakhir dalam 1 tahun, lalu perceraian. Naila mengira ia bisa mengendalikan Arka seperti pion dalam permainan bisnis. Namun perlahan, ia mulai menyadari sesuatu yang mengguncang logikanya. Arka bukan pria biasa. Ketika seorang penjaga keamanan internal mansion mencoba menodongkan pistol untuk menguji keberanian Arka, dalam hitungan sepersekian detik, Arka memutar tangan pria itu dan melucuti pistolnya tanpa usaha berarti. Gerakannya begitu cepat dan presisi, seolah ia sudah terbiasa menghadapi kematian. Ketika ada kebakaran kecil di dapur, Arka menembus api tanpa ragu untuk menyelamatkan pelayan yang terjebak, keluar tanpa luka bakar sedikitpun. Ketika kaca balkon pecah karena badai, Arka menangkap pecahan itu dengan tangan kosong tanpa cedera. Kekuatan fisiknya tidak masuk akal. Instingnya seperti prajurit yang telah melewati ribuan peperangan. Tatapannya menyimpan luka perang, kesunyian,
dan keteguhan yang tidak pernah ia lihat pada manusia manapun. Setiap malam, setelah semua penghuni rumah tidur, Arka berdiri sendirian di balkon lantai 3, memandang bintang yang terhalang lampu kota. Tatapannya jauh, seperti menembus cakrawala, seolah ia sedang berbicara dengan dunia yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Pertanyaan yang mengubah segalanya. Suatu malam, ketika angin malam berhembus lembut membawa aroma hujan, Naila tidak sengaja melihat Arka berdiri di balkon. Bahunya yang kokoh diterpa cahaya bulan, dan tatapannya tajam menembus kegelapan seperti raja tanpa tahta. Entah dorongan apa yang membawanya mendekat. Ia berdiri beberapa langkah di belakang Arka, namun pemuda itu langsung sadar, tanpa berpaling. "Jika kau ingin bertanya, tanyakan saja," katanya pelan. Naila terdiam. Selama ini ia selalu yakin tidak ada satupun manusia yang mampu membaca pikirannya. Tetapi Arka dapat melakukannya tanpa usaha. Dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, ia bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Arka tidak menjawab langsung. Ia memejamkan mata, menghela napas panjang, napas yang terdengar seperti beban berabad-abad. Akhirnya ia membuka mata, menatap langit dengan sorot luka. "Aku pernah menjadi raja, di dunia yang tidak mengenal damai." Suaranya lirih, penuh duka yang tidak pernah ia izinkan terlihat. "Dulu aku memerintahkan pasukan dan memimpin perang. Ribuan nyawa mengikuti perintahku. Aku melindungi yang lemah, tetapi untuk itu aku harus menumpahkan darah tanpa akhir." Ia menunduk, jemarinya mengepal. "Aku muak dengan peperangan. Aku ingin menghentikan semuanya. Dan karena itu, aku dikutuk. Aku kehilangan segalanya dan diturunkan ke dunia ini untuk belajar menjadi manusia." Naila berdiri terpaku. Tidak ada tawa, tidak ada sinis. Hanya keheningan yang berat, seolah dunia berhenti berputar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, hatinya bergetar. Bukan karena takut, bukan karena marah, tapi karena ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia izinkan masuk. Kagum dan takjub. Dan di balik itu semua, muncul perasaan yang bahkan lebih berbahaya. Naila mulai takut kehilangan seseorang yang sebenarnya tidak pernah menjadi miliknya. Cinta tak terduga. Malam itu, kota Jakarta diguyur hujan deras seolah ikut menangisi krisis besar yang mengguncang kerajaan bisnis milik Naila Az-Zahra. Lampu gedung pencakar langit memantul di jalan basah, namun semuanya tampak suram bagi wanita yang baru berusia 28 tahun itu, CEO termuda yang menguasai perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara. Di ruang rapat lantai 99, suasana panas. Para direktur teriak satu sama lain, menyalahkan, panik, dan takut. Grafik saham di layar raksasa terus turun, merah seperti darah yang mengalir tanpa henti. "Kita akan bangkrut dalam hitungan hari." Investor asing menarik dana. Vector Corp mengambil alih pasar. Dan di tengah kepanikan itu, Naila berdiri tegak, wajahnya dingin seperti es. Tidak ada yang tahu bahwa hatinya seperti retak dari dalam. Ia telah membangun perusahaannya dari nol bersama ayahnya sebelum pria itu meninggal. Semua kerja keras, semua pengorbanan, dan kini semua berada di ujung kehancuran. Saat rapat bubar, semua direktur pergi tanpa sepatah kata dukungan, meninggalkan Naila sendirian di ruangan luas yang tiba-tiba terasa seperti penjara. Di balik dinding kaca, ia melihat bayangan dirinya, kuat di luar, rapuh di dalam. "Kenapa semuanya harus sampai seperti ini?" bisiknya lirih. Saat itulah pintu terbuka. Seorang pria masuk, dengan mantel basah dan tatapan tenang yang tak tergoyahkan. Arka, kurir sederhana yang baru bekerja 2 minggu. Ia membawa file, namun berhenti ketika melihat Naila menunduk dengan tangan gemetar. "Apa kau baik-baik saja?" tanyanya lembut. Suara yang terasa menembus dinding dingin di hati Naila. Ia tidak menjawab, hanya mengusap wajahnya pelan. Air mata hampir jatuh, namun ia menahannya mati-matian. "Kau tidak boleh menyerah," lanjut Arka. "Fajar selalu datang setelah malam yang paling gelap." Kata-kata itu sederhana, tetapi ada sesuatu dalam intonasinya, seolah ia pernah melewati ribuan pertempuran dan selalu kembali hidup. Naila tersenyum tipis, untuk pertama kalinya dalam seminggu. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Penculikan di tengah malam. Ketika Naila turun ke basement untuk pulang, 4 pria bertopeng menyerbu dan membekap mulutnya. Ia ditarik paksa ke dalam van hitam yang melaju tanpa suara.
Beberapa jam kemudian, Naila terbangun dalam gudang tua di pelabuhan. Bau karat, udara lembab, lampu redup yang berkedip-kedip. Tangannya terikat pada kursi besi. Di hadapannya berdiri Dimitri, pemimpin Vector Corp, musuh bisnis yang licik dan kejam. Tanda tangani dokumen ini, katanya sambil meletakkan map berisi pelepasan saham. Serahkan semua kontrol, dan aku akan membiarkanmu hidup. Naila mengangkat dagunya, luka di bibirnya masih berdarah. Aku lebih baik mati. Tamparan keras mendarat. Kepala Naila terhuyung. Tangannya gemetar, tubuhnya dingin, tapi matanya tetap menyala keras. Dimitri mendekat, menunduk di depan wajahnya. Kau pikir ada yang akan menyelamatkanmu? Bahkan orang kepercayaanmu sudah berkhianat. Ia tertawa kecil. Tidak ada yang peduli padamu. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, suara dentuman keras mengguncang seluruh gudang. Pintu baja terlempar seperti kertas, menabrak dinding dan menciptakan gelombang debu. Semua pria bersenjata menoleh panik. Di balik asap, seorang pria berdiri tegap, siluet tubuhnya diterangi cahaya bulan, Arka. Langkahnya pelan namun mematikan. Tatapannya setajam pedang. Lepaskan dia. Suaranya bergema dingin. Puluhan penjaga menertawakan. Hanya kurir? Kau ingin mati? Arka tidak menjawab. Tanpa aba-aba, dua pria pertama menyerang. Namun dalam sekejap, mereka terlempar ke udara, tubuhnya menabrak dinding beton. Panikan menyebar. Puluhan penjaga menyerbu bersamaan. Namun gerakan Arka begitu cepat, begitu kuat, seperti badai hidup. Tinju menghancurkan tulang, tendangan melemparkan tubuh manusia seperti daun. Tidak ada senjata yang bisa menyentuhnya. Hanya dalam 20 detik, semua pria bersenjata roboh. Terengah, merintih, atau tidak lagi bergerak. Gudang sunyi. Hanya hujan di luar dan suara napas berat Arka. Dimitri gemetar, mundur selangkah demi selangkah. Siapa kau? Arka menatapnya dengan mata yang tidak lagi seperti mata manusia. Aku seseorang yang tidak pernah kalian ingin bangunkan. Dimitri pingsan sebelum Arka menyentuhnya. Pengakuan. Arka memotong tali yang mengikat Naila. Begitu bebas, ia jatuh ke pelukannya, tubuh gemetar hebat. Napasnya tidak teratur, jantungnya berdegup kencang. Arka memegangnya dengan lembut, berbeda jauh dari kekuatan mematikan yang baru saja ia perlihatkan. Tidak apa-apa, ucapnya pelan. Aku ada di sini. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Naila merasa aman. Tidak karena gedung tinggi atau kekuasaan, tapi karena seseorang mempertaruhkan nyawanya untuknya. Kenapa? Kenapa kau melakukan ini? Suaranya bergetar. Arka menatap matanya, dalam dan jujur. Aku berjanji melindungimu bukan karena kontrak, tapi karena aku memilihmu. Air mata jatuh begitu saja. Naila tidak lagi bisa menahan. Ia menggenggam baju Arka seakan takut kehilangan. Arka, suaranya nyaris tak terdengar. Aku mencintaimu. Arka terdiam, menatapnya seolah waktu berhenti. Dan untuk pertama kalinya, bibirnya melengkung tipis menjadi senyum hangat. Hujan masih turun, tetapi di dalam ruangan itu, kehangatan baru terlahir. Kontrak berubah menjadi cinta sejati. Dan legenda dimulai. Dewa perang yang jatuh cinta pada CEO paling berkuasa di negeri ini.